Problem guru yang latar belakang pendidikannya tidak linear dengan yang diajarkannya. Pada saat ini, banyak sekali terjadi permasalahan pendidikan mengenai banyaknya guru yang mengajar tidak pada bidangnya, khususnya di SMA. Contohnya, sang guru sarjana bahasa Jawa, akan tetapi mengajar di bidang sosiologi. Nah, seringkali guru menganggap remeh hal tersebut, walaupun para guru yang tidak sesuai pada bidangnya itu mampu, akan tetapi akan lebih baiknya jika guru mengajar sesuai pada bidangnya. Nah, guru yang mengajar tidak sesuai pada bidangnya biasanya dapat membuat bingung para muridnya. Nah, selain membuat bingung para siswanya atau muridnya, materi yang disampaikan juga tidak merinci atau sebatas konsep-konsep saja. Guru juga dinilai tidak profesional dalam mengajar. Nah, hal yang menyebabkan itu terjadi karena banyaknya guru yang menyepelekan mata pelajaran yang diajarkan tadi. Selain itu juga dari pihak sekolah kekurangan tenaga kerja pada bidang mata pelajaran yang tadi. Solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, seharusnya pihak sekolah dapat membuka lowongan atau perekrutan guru yang sesuai pada bidangnya. Kemudian yang kedua, dari pihak sekolah juga harus memberikan pelatihan pendidikan sesuai mata pelajaran yang tadi agar guru lebih paham dan matang terhadap mata pelajaran yang diajarkan tadi. Kemudian yang ketiga, selain itu ada solusi lain, yaitu guru tersebut dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan lagi yang sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Nah, dengan adanya solusi tersebut, diharapkan pendidikan yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Teta Alawiyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yakni mengenai problem peserta didik yang pendidikannya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, pendidikan bagi sebagian orang memang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan dalam pengetahuan atau kepandaian. Nah, semakin tinggi seseorang itu melanjutkan sekolah, maka semakin tinggi pula kepandaian yang mereka kuasai. Sehingga peserta didik di sekolah memang benar-benar dituntut untuk selalu memahami apa yang dia pelajari, dan bahkan peserta didik dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Nah, kemudian padahal setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya sendiri, atau memiliki minat dan bakatnya masing-masing, dan mereka mampu mengembangkan bakatnya, misalnya dalam suatu kelas pembelajaran sempatasnya diisi dengan peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam, yang mana karakteristik masing-masing peserta didik tersebut memberikan warna tersendiri dalam cara menerima dan memahami mata pelajarannya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, muncullah masalah apabila peserta didik dapat memilih sekolah yang tidak mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Masalah itu adalah masalah salah satu mengenai tingkat percaya diri peserta didik. Tidak hanya itu, bahwa masalah minat bakat yang sesuai juga dapat mempengaruhi motivasi peserta didik untuk selalu belajar. Adapun beberapa faktornya, diantaranya yang pertama ada faktor-faktor internal. Dalam faktor internal ini dipengaruhi oleh kecerdasan intelijensi, minat, bakat, sikap, reaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap. Minat dan bakat adalah satuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana keduanya dapat mempengaruhi hasil belajar. Minat merupakan kecenderungan
dan mengetahui segala sesuatu. Nah, adapun faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sosial keluarga, sosial sekolah, sosial masyarakat, dan sosial faktor instrumen pembelajaran dan lain-lain. Faktor eksternal ini juga mempengaruhi perkembangan minat dan bakatnya untuk mencapai tujuan belajarnya. Karena itu, di antara faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan motivasi baru sehingga mempengaruhi bagi keinginan yang selalu untuk belajar, mengejar ketertinggalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sekolah kejuruan yang tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini orang masih percaya kepada lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri ataupun swasta. Lembaga pendidikan dianggap mampu mengantarkan para siswa ataupun peserta didik lebih berkarakter, memiliki kekayaan ilmu, dan juga terampil di tengah masyarakat. Dan sebenarnya anggapan itu tidak ada yang salah sih. Namun ada beberapa kenyataan di mana terutama anak SMK tidak bisa begitu aktif secara masif di tengah masyarakat. Hal itu memang berdasar kepada pembelajaran yang dilakukan di SMK itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang SPN nomor 20 pasal 3 menjelaskan dalam pasal 15 tahun 2003 menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah satuan tingkat pendidikan menengah untuk mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. SMK adalah suatu pendidikan menengah dan jalur pendidikan formal dari sistem satuan pendidikan Indonesia. Itu menurut Irwanto. Lalu menurut beberapa para ahli di barat menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan SMK harus lebih difokuskan serta diarahkan ke program-program dalam rangka mengarahkan serta memberikan kesiapan kepada individu untuk bekerja. Jadi memang pada dasarnya kurikulum ataupun hal-hal yang diajarkan di sekolah SMK ini tidak berbasis 100% mengenai kebutuhan masyarakat, akan tetapi berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja ataupun dunia industri. Lalu menurut peraturan Kemendikbud, struktur kurikulum SMK terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Lalu ada juga kelompok mata pelajaran umum dan kejuruan. Kelompok umum mata pelajaran yang berfungsi membentuk murid menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangannya. Murid diharapkan memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia. Lalu beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok umum yaitu IPAS, bahasa Inggris dan matematika, informatika. Lalu kejuruannya yaitu seperti mata pelajaran yang berfungsi untuk membentuk murid agar menjadi ataupun memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan dunia kerja serta pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Yang berdasarkan lalu pemilihan konsentrasi dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja yang menjadi sasaran murid. Satu program keahlian bisa mencakup satu atau lebih konsentrasi. Jika ada konsentrasi yang berbeda dalam satu program keahlian, maka akan diselenggarakan dalam rombongan belajar yang berbeda. Berdasarkan pemaparan tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa sekolah vokasi ataupun sekolah kejuruan ini memang tidak berbasis sepenuhnya kepada kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sekolah kejuruan ini berbasis kepada ataupun berorientasi terhadap kebutuhan akan dunia kerja ataupun dunia industri. Dan bahkan didukung juga bahwa sekolah-sekolah SMK ini berkolaborasi dengan DUDI, yaitu dunia kerja dan industri gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai program kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia, di mana masalah-masalah ini turut andil dalam dampak
dampaknya terhadap pelajaran dan pendidikan di Indonesia. Nah, di mana beberapa problem kurikulum yang sering ditemui. Yang pertama, problem kurikulum pada guru, di mana guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dari masyarakat untuk pengembangan kurikulum yang dibutuhkan. Dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah itu sendiri. Problem yang kedua yaitu masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, ataupun sistem secara keseluruhan, tentunya kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, justru membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, lalu problem kepala sekolah. Nah, dalam hal ini, seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang yang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum itu sendiri. Adapun permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan mengenai birokrasi. Nah, terdapat para inspeksi di Kanwil dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat, kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Nah, untuk mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum, maka para pengembangan perlu memahami berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum. Masalah-masalah yang dikaji dalam kurikulum ini mencakup masalah baik secara khusus, yaitu seperti para guru, masyarakat, kepala sekolah, biaya, dan birokrasi, maupun problem-problem kurikulum yang secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai solusi Merdeka Belajar terhadap keempat permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di mana solusi yang pertama yaitu mengenai solusi problem guru yang latar belakang pendidikannya tidak linear dengan yang diajarkannya. Hubung dengan strategi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK pada kurun waktu 2020 sampai 2024 dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan pelajar Pancasila, di mana yaitu guru harus melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan. Jadi guru harus bisa bertransformasi dan tenaga kependidikan tersebut dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana strategi tersebut yaitu solusinya dengan memberikan secara garis besar adalah yang pertama, transformasi kepemimpinan pendidikan, di mana strategi yang dilakukan dalam program pendidikan guru penggerak. Lalu hasil yang diharapkan program pendidikan guru penggerak yaitu kepemimpinan sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, solusi yang kedua bagi guru yang tidak linear dalam pembelajarannya yaitu transformasi pendidikan profesi guru prajabatan, di mana hasil yang diharapkan dari pendidikan profesi guru prajabatan adalah pendidikan yang guru berstandar global. Nah, solusi yang ketiga yaitu pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Nah, strategi tersebut dilakukan dengan membentuk Balai Guru Penggerak atau BPG. Nah, di mana outputnya yang berupa unit pembelajaran guru, kepala sekolah, dan pengawasan sekolah di setiap provinsi. Lalu, solusi yang keempat yaitu komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan bagi siswa atau murid, di mana strategi diantaranya melalui program organisasi penggerak atau POP. Nah, adapun solusi yang kelima yaitu regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Hasil yang diharapkan dari regulasi-regulasi di bidang guru dan tenaga kependidikan yang mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif,
serta di bidang pendidikan profesi guru yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam peningkatan komprehensi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai solusi Merdeka Belajar terhadap problematika peserta didik yang pendidikannya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, di mana sebagian besar masyarakat masih memiliki pandangan bahwa belajar harus sesuai dengan apa yang ada di dalam buku dan harus duduk di dalam kelas. Lalu, program Merdeka Belajar dianggap sebagai pendidikan yang berkeadilan, di mana maksud berkeadilan ini Merdeka Belajar ini yaitu sebagai solusi bagi permasalahan tersebut, di mana kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya, dengan adanya sistem zonasi, tidak ada lagi sekolah yang disebut dengan sekolah unggulan. Lalu, semua siswa dalam Merdeka Belajar ini, semua siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Tidak ada label-label sekolah buangan, lalu sekolah prestasi, serta meruntuhkan dinding-dinding perbedaan dalam dunia pendidikan, khususnya di luar dasar dan menengah. Lalu, solusi Merdeka Belajar ini sebagai solusi yang sangat tepat bagi problematika siswa yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, di mana Merdeka Belajar ini sangat tepat disebut dengan pengembangan SDM yang tidak hanya fokus pada satu pelajaran saja, tidak fokus hanya pada satu pelajaran atau satu buku saja, di mana pelajar atau murid dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat yang sesuai dengan mereka, sehingga tidak ada lagi istilah siswa yang tidak pintar. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk maju sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, Merdeka Belajar ini memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki problematika pembelajarannya tidak sesuai dengan minat. Dengan adanya Merdeka Belajar, siswa dan guru diberikan kebebasan untuk belajar dan meningkatkan minat bakatnya. Mengenai solusi Merdeka Belajar terhadap sekolah kejuruan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat, di mana pendirian SMK ini kurang memperhatikan dan tidak mementingkan potensi, kebutuhan, keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Dengan kata lain, SMK ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi Merdeka Belajar bisa menjadi solusinya, di mana solusi yang bisa diterapkan yaitu guru dan siswa harus memiliki kreativitas dalam membangun kearifan-kearifan lokal di daerah di sekolah tersebut, terutama di sekolah SMK, sehingga meskipun SMK berbasisnya kepada industri, kepada bidang pekerjaan dan kurang terhadap bagaimana kebutuhan di masyarakatnya, tetapi ketika solusi dari Merdeka Belajar ini dengan guru dan siswa saling memunculkan kreativitasnya dalam hal tersebut, menyelesaikan problematika tersebut, maka sedikit demi sedikit problematika tersebut dapat diselesaikan. Contohnya, di mana kan Merdeka Belajar ini membebaskan guru dan siswanya untuk merdeka dalam belajarnya, untuk memilih bagaimana sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka solusi Merdeka Belajar ini bisa dipakai. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai solusi Merdeka Belajar terhadap problematika kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di mana kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri yaitu sebagai solusi terhadap problematika mengenai permasalahan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk dibebaskan dalam proses pembelajaran, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru itu sendiri dan serta disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat itu sendiri, di mana kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan mengenai peningkatan minat dan bakat contohnya kepada siswa, lalu memberikan kebebasan kepada gurunya untuk memberikan kreativitas atau meningkatkan kreativitas bagi gurunya, lalu memberikan kebebasan terhadap bagaimana menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan kebutuhan
di lingkungan sekolah tersebut. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa solusi Merdeka Belajar terhadap problematika-problematika yang tadi sudah disampaikan oleh saya dan beserta teman-teman. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.